Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul utusan Allah yang terakhir untuk semua manusia. Jadi para mu'alaf ini tidak perlu membahas lagi nabi-nabi sebelumnya, apalagi sampai menjelek-jelekkan, mencari-cari kekurangan-kekurangan beliau-beliau itu. Apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, itu aja yang kita sampaikan. Sehingga apa? Para pendeta tidak akan tersinggung, tidak akan marah. Itulah bagaimana Allah SWT mengajarkan kita. Sampaikan kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan di alam semesta jagat raya ini, di bumi, di langit, di atas langit, dan dimanapun aja, kecuali hanya Allah. Allah yang mengawali segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu tanpa bantuan makhluk. Kemudian makhluk-makhluk ini semua bergantung kepada Allah. Angin bergantung kepada Allah, matahari, bulan, hujan, air, gajah, semua bergantung kepada Allah. Kemudian kalau Allah mau binasakan, ya gampang sekali. Kirim malaikat Israel, pencabut nyawa, perintahkan oleh Allah agar dicabut nyawa-nyawa makhluk ciptaannya, yang mana aja yang dikehendaki. Makanya bermacam-macam model kematian. Maka saya ingatkan kepada para mu'alaf, khususnya Hajah Irene, jadi tidak perlu lagi membalas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta ini, cerita-cerita dia tentang Anda, masalah pendidikan dan sebagainya. Biarlah itu menjadi sebuah kenangan, sebuah pembelajaran bagi diri kita. Kalau memang pendeta ini benar, Anda melakukan penipuan-penipuan tentang riwayat pendidikan, ya udahlah. Tapi kalau misalnya itu tidak benar, ya biarin. Karena apa? Orang sudah tidak lagi melihat siapa Anda, apakah Anda lulusan teologi, apakah Anda tidak lulus. Yang sekarang diperhatikan oleh orang itu apa yang kita bicarakan itu. Jadi bicaralah yang baik-baik yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak usah lagi menjelek-jelekkan manusia dengan kepercayaan dan keyakinan mereka, atau kitab yang mereka pegang sudah tidak usah, karena itu juga bukan ajaran dari Allah SWT. Allah SWT kalau mengikuti kemaksiatan, kejahatan, kedurhakaan manusia kepada Allah, mungkin sudah ditutup, sudah ini dunia ini sudah. Tapi karena apa? Allah SWT telah menentukan sampai berapa miliar tahun umurnya bumi ini. Jadi bumi ini sudah ditentukan. Kalau manusianya tetap masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah, mengakui Allah sebagai sesembahan mereka, maka masihlah ada umurnya bumi ini. Tapi kalau sudah nanti tidak ada lagi manusia mengakui la ilaha illallah, sudah mengambil sesembahan selain Allah, ada yang nyembah matahari, bulan, bintang, nyembah manusia, nyembah otaknya dia, nyembah uang, nyembah jabatan, nyembah pujian-pujian manusia. Nah, kalau sudah kebanyakan, kemudian sudah tidak ada lagi terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, sampai terakhir di kalimat la ilaha illallah. Tidak ada lagi orang yang azan, diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dunia ini akan berubah. Matahari itu terbitnya dari timur, dari barat. Kemudian matahari dan bulan ini berputar mengelilingi bumi ini, dari kanan ke kiri. Ini balik dia.
Akhirnya melesat turun mendekati bumi, jadi panas sekali bumi. Akhirnya meledaklah yang mungkin kilang-kilang meledak, gunung-gunung meledak. Kemudian air laut naik mendidih. Ini di mana ini ada cerita ini ya? Dalam Al-Qur'an. Hadis diceritakan. Apa namanya hari yang dahsyat itu? Hari yang dahsyat itu namanya hari kiamat. Manusia beramburan ke sana kemari. Manusia sudah tidak pusing dengan tetangganya, anak-anaknya, istri-istrinya, bapak-bapaknya, semua sudah tidak mau peduli dengan orang lain. Bahkan bayi yang dalam perut ibunya kemudian jatuh, udah tidak pusing ibunya, udah tidak mikirkan lagi. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana diri masing-masing, nafsi-nafsi, selamat daripada batu yang terbang dari gunung meletus itu. Air laut yang mendidih ini naik mencari manusia. Gedung-gedung yang rebah bagaimana enggak? Goncangkan buminya apa? Goncang dia. Jadi digoncangkan ke kanan, ke kiri, diputer, tidak kalau keruan. Di saat seperti itulah maka manusia banyak teriak. Aku mau beriman, aku mau percaya adanya Tuhan, aku yakin Tuhan ada. Tapi sudah terlambat, sudah ditutup pintu tobat. Maka manusia yang menemui hari kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia. Maka Bu Hajah Irna, saya harapkan dan saya nasihatkan sudah tidak perlu lagi adakan pembalasan, perdebatan, karena yang benar itu biarlah akan nampak nanti suatu masa kebenarannya, manakala manusia mulai membuka diri, mencari siapa Allah, siapa yang menciptakan diri saya, siapa sebenarnya saya, siapakah Allah. Jadi di luar negeri ini banyak orang yang sudah mulai berpikir kritis. Mereka tidak bahagia dengan kepercayaan mereka, susah. Makanya kesusahan-kesusahan mereka itu digunakan untuk nyelemur, untuk mencari pengalihan itu dengan minum-minuman keras, dengan berdansa-dansi, bermacam-macam kegiatan mereka. Karena mereka sudah tidak lagi mengetahui tentang siapa sebenarnya diri mereka, kemana setelah kematian, mengapa ada kematian, mereka sudah tidak pusing. Tapi setelah diberikan informasi oleh Zakir Naik, oleh Yusuf Estes dari Amerika itu, kemudian banyak juga orang-orang Islam yang masuk ke rumah-rumah, kemudian ada juga di public speaking itu, di taman-taman, di mall-mall itu diberitahu. Nah, dengan penjelasan-penjelasan mereka mulai sadar. Akhirnya maka tidak usah heran kalau di Amerika itu berduyun-duyun orang masuk Islam. Ya kenapa? Logika mereka cepat sekali. Kalau sudah, oh ini benar nih, saya tidak akan pusing dengan tetangga saya. Dan memang tetangganya juga tidak pusing. Kalau orang Indonesia kan prasangka buruk kepada tetangga, kepada orang gitu. Nanti apa kata mereka, apa kata teman saya, apa kata. Nah itulah yang membuat pertengkaran, ya, permusuhan, kemudian gonjang-ganjingnya hati. Orang-orang yang dia tahu tentang kebenaran pada akhirnya menolak kebenaran itu dikarenakan gengsi, tidak enak, takut, sungkan, malu kepada orang lain. Kalau di luar negeri itu tidak ada, udah orang you, me. Jadi tidak pusing dia. Makanya Bu Hajah Irna, tolong dipelajari lagi Al-Quran secara detail. Kemudian apa sih yang dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Quran, itu kita sampaikan dengan lemah lembut, kasih sayang. Kalau emang ada orang yang butuh bantuan ya dibantu. Kalau orang tetangga kita sakit ya dijenguk. Kemudian sudah tidak ada lagi nanti menjelek-jelekkan Injil, memburuk-burukkan ayat-ayat di Injil dimanapun dari depan sampai belakang. Kemudian apalagi sampai menganggap orang Nasrani orang yang jelek, yang buruk, yang bodoh.
Sudah tidak ada lagi perkataan-perkataan itu yang keluar dari lesan-lesan para mu'alaf ini. Saya sebagai saudara muslim, yang saya ini orang, mungkin saya paling tua ya. Jadi kalau mu'alaf ini umurnya sekitar 40, ya 50, saya ini sudah 60-an tahun. Jadi saya ada pengalaman banyak sekali mengislamkan, mengajak Islam. Pendeta ada, profesor, doktor, dari bertitel tinggi sampai ke yang terakhir itu dia tukang batu yang ketemu saya di sebuah perjalanan. Akhirnya saya cerita-cerita, akhirnya saya suruh syahadat. Jadi pengalaman inilah yang membuat saya ini risau dengan keadaan marahnya para pendeta ini. Ketika kemarin saya lihat-lihat ada di video-video itu di YouTube ini, banyak pendeta yang marah-marah ini. Pak Yusuf Manubulu, kemudian banyak pendeta yang lain juga yang belum saya hafalkan nama-nama mereka. Ini dikarenakan memang lesannya para mu'alaf ini yang tidak tepat dalam menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah kepada orang-orang Islam. Saudaraku para mu'alaf, jadi sekali lagi diingatkan juga oleh Bapak Pendeta untuk kita pelajari Islam. Pelajari Islam lebih detail lagi, lebih banyak, sehingga akan kita pahami makna-makna dan maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir untuk semua manusia. Karena ini sudah zaman akhir yang sudah dekat dari kiamat. Sudah makin banyak orang yang terlepas daripada petunjuk, yang memuja dunia ini, menyembah-nyembah dunia. Hanya sedikit sekali orang-orang yang menyembah Allah. Maka nanti tidak usah heran kalau sudah akan terus kejadian gempa, musibah-musibah, bencana alam yang sungguhnya itu adalah peringatan, siksaan dari Allah SWT karena dosa-dosa manusia. Jadi nanti ini akan datang bencana-bencana bukan dari bumi aja, dari lautan sudah banyak, kemudian dari langit sudah banyak, hujan batu, hujan es, bahkan ada itu di YouTube tuh hujan binatang, ikan, kelelawar, burung-burung. Kemudian apalagi itu, hujan belalang, hujan tawon. Ini semua adalah bagaimana Allah menampakkan kepada manusia ini agar ada yang maha perkasa, maha kuasa di alam semesta ini. Dengan belalang dan tawon aja manusia udah kabur. Yang terakhir ini, edisi terakhir yang heboh-hebohnya ini kan corona itu. Syukur-syukur itu corona. Coba kalau dikasih nama Innova, wah, buyar, mungkin lebih banyak lagi manusia mati. Corona ini nama kendaraan tahun 70-an yang mesinnya pleketek ya, tua